selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat 7. Firman Tuhan berbunyi, "Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu." Saudara Bapak Ibu yang terkasih, adakah di antara kita yang awalnya segala sesuatu yang kita kerjakan semua itu ada jalan keluarnya? Saat kita ada masalah, lalu ada jalan keluarnya. Tiba-tiba ada jalan keluar. Saat mungkin krisisnya ekonomi kita mulai ada krisis gitu, selalu ada jalan keluar. Dan awalnya kita percaya bahwa itu adalah tangan Tuhan yang hebat. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, hal yang sama juga dialami oleh Raja Asa. Dalam kepemimpinannya yang pertama dan kehidupannya yang takut akan Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Raja Asa adalah seorang Raja Yehuda yang selalu menang atas segala peperangan. Bahkan di dalam kepemimpinannya luar biasa. Kenapa? Karena ia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Kita boleh membaca itu nanti saudara-saudara di ayat yang ke-14, pasal 14 maksud saya. Di sana dikatakan Asa melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan Asa saat dia dipilih Tuhan menjadi raja bagi Yehuda, maka kehidupannya adalah kehidupan yang selalu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena ia selalu dipimpin Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan kepada, sehingga dalam kepemimpinannya dia selalu menang dan selalu mendapatkan jalan keluar di dalam segala persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan dalam kepemimpinannya. Saudara, di pagi hari kita membaca satu kisah di mana ditemukan bahwa Raja Asa pada akhirnya tidak bersandar kepada Tuhan. Kalau kita melihat pasal sebelumnya, kita melihat kemenangan yang dialami oleh Raja Asa dalam kepemimpinannya, itu semua karena anugerah Tuhan dan tuntunan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Nah, kali ini kita melihat kenapa Raja Asa akhirnya tidak bersandar kepada Tuhan. Kita melihat di pasal 16 ini, ternyata ditemukan Raja Asa sedang meminta Raja Aram untuk menjadi sekutu mereka melawan bangsa Israel. Saudara yang terkasih, hal yang sangat tidak boleh dilakukan umat Allah adalah ketika akhirnya kita meninggalkan Tuhan atas kepopuleran yang kita alami. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Asa. Dia tidak lagi meminta Tuhan untuk memberikan kemenangan kepada mereka. Dia lebih dahulu lagi meminta daripada si Aram. Dia meminta sesuatu kepada Raja Aram untuk menjadi sekutunya dan akhirnya bisa menjadi kekuatan bagi Yehuda ketika mereka mendapatkan perjanjian, saudara-saudara. Dan hal inilah Tuhan menyuruh Hanania untuk menyampaikan kesalahan Raja Asa, bahwa yang dilakukannya saat itu adalah salah. Kesalahannya adalah ia tidak lagi bersandar kepada Allah, namun kepada manusia. Inilah yang membuat Raja Aram sombong. Inilah yang membuat Raja Asa tidak lagi dekat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memakai Hanani pada saat itu untuk menyampaikan hal itu kepada Raja Asa, bahwa hal apa yang dilakukannya kepada Raja Aram tidaklah benar, karena itu bagian dari kesalahan. Maka Tuhan ingatkan dia. Tetapi ketika ia diingatkan, saudara-saudara, adakah perubahan? Tidak. Justru dia melakukan kejahatan kepada si Hanani, utusan Tuhan itu. Dan akhir dari hidupnya, ia mati karena sakitnya yang parah. Saudara, apa yang kita ambil dari kisah si Asa? Saudara, awal dia dipilih Tuhan, ya, dan dikatakan di dalam pasal 16 ini, sejak 39 tahun ia memerintah ada kesalahan yang fatal.
sehingga pada masa akhir hidupnya ia tidak lagi menjadi cerminan yang baik bagi umat Allah. Asa adalah seorang raja yang dipilih Tuhan untuk menjalankan firman Allah, menjadi pengganti atau menjadi utusan Allah untuk melakukan kepembenaran di masa itu. Tetapi kenapa pada akhirnya ia lupa dan tidak bersandar kepada Tuhan? Karena kesombongan. Saudara, Bapak Ibu, kita harus mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita di masa lalu, jangan kita pernah lupakan di masa kini. Jangan kita anggap bahwa kita sudah punya hari ini, maka kita bisa melakukan apapun. Jangan. Ingat bahwa Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya kepada kita. Kita boleh bekerja, punya pekerjaan yang mapan hari ini. Itu karena Tuhan. Maka jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan yang telah Ia berikan kepada kita, sehingga kita hari ini hidup di dalam kemapanan yang hebat. Saudara yang terkasih, akhirnya apa? Berkat yang seharusnya dialami oleh Asa itu terus-menerus itu terputus. Kenapa? Karena kesalahan yang fatal yang tidak lagi mencerminkan sebagai hamba Tuhan. Saudara, mari Bapak Ibu yang terkasih di pagi hari ini, jauhkanlah diri kita dari sikap Asa yang kepemimpinannya pada akhir kepemimpinannya tidak lagi mencerminkan hal yang benar. Mari jauhkan diri kita dari hal kesombongan yang mengandalkan kekuatan kita, yang hanya mengandalkan orang lain, yang hanya mengharapkan orang lain tapi tidak lagi mengharapkan Tuhan. Stop kalau kita mengharapkan manusia selama ini. Kalau kita hanya bersandar kepada manusia, kalau hanya kita mengandalkan kekuatan kita, kalau hanya kita mengandalkan pekerjaan kita atau keuangan kita, materi kita, itu sebenarnya semuanya sementara. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, yang sedikit itu, yang sederhana itu bisa menjadi solusi yang terbaik. Maka mari di pagi hari melalui firman Tuhan di pagi hari kepada kita, jadilah pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu bersandar kepada Tuhan, yang tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan pada masa lalu kita. Apa yang telah Tuhan kerjakan di masa lalu, Ia pun akan tetap melakukannya di masa sekarang. Maka tetaplah bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan, sebagai penuntun hidup kita, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Terpujilah Tuhan atas firman Tuhan di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.